Halo semua, buat kalian yang mainan Discord, bolehlah join ke server kita yaitu Anime Indonesia Community. Di server itu kalian bisa bebas membahas hal-hal berbau Jepangan. Di situ juga basecamp dari Issei Nugroho, Ibad Crack, Neko Nima, Shiro Crack, dan juga Fernanda. Siapa tahu kan kalau mereka ini open room, kalian bisa ngobrol sama mereka guys. Ayo buat server itu menjadi basecamp buat para wibu-wibu di Indonesia dengan kekuatan anime yang turut menyertai guys. Bertahun-tahun yang lalu, kiamat yang dikabarkan pun akhirnya datang. Saat itu banyak Demon Tower yang bermunculan. Manusia kini terbangun dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka menggunakan kekuatan itu untuk melawan monster-monster yang keluar dari demon tersebut. Waktu terus berlalu. Generasi demi generasi pendahulu perlahan mulai gugur. Dan generasi baru akhirnya baru bangkit. Manusia mempunyai keyakinan bahwa suatu hari, kebenaran akan mengalahkan kejahatan di dunia ini. Akhirnya seorang pahlawan pun muncul di dunia yang fana ini. Pahlawan yang mempunyai bakat yang kuat dan juga kebijaksanaan yang hampir sempurna. Keberuntungan yang menakjubkan dan bahkan berhasil mencapai lantai tertinggi dari Demon Tower yang muncul. Dialah yang menjadi manusia terkuat saat ini. Seseorang yang menjadi harapan banyak orang agar dia bisa mengakhiri semua kejahatan dan zaman kegelapan. Dia disebut-sebut sebagai cahaya manusia. Namanya adalah Lin Xiao. Lin Xiao mulai mengakui di dalam hati, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan ketiganya setelah mengalami regresi berulang kali. Kali ini, baik atribut maupun skillnya telah dia latih sampai mencapai level maksimal. Senjata dan item terkuat yang ada di dunia juga telah dia dapatkan. Dan menurut petunjuk sistem yang Lin Xiao miliki, menyelesaikan lantai terakhir dari Demon Tower akan mengakhiri segalanya. Dan dalam beberapa tahun ini, berkat petunjuk dan bantuan sistem, Lin Xiao sangat terbantu untuk berkembang langkah demi langkah. Namun sayangnya tentang monster yang berlevel tinggi di tower ini, Lin Xiao sama sekali belum pernah melihatnya. Sistem juga tidak memberikan informasi apapun kepada dirinya selama ini. Melihat pahlawan Lin Xiao terdiam, rekannya di belakang pun kemudian memberitahu rekannya yang lain bahwa senior saat ini sedang berkhayal suatu hal lagi. Rekan yang lain menjawab kalau mungkin saja Lin Xiao sedang memikirkan perihal gadis mana yang akan dia pilih. Tetapi Lin Xiao dengan cepat berbalik dan berkata tidak kepada mereka berdua. Lin Xiao bilang bahwa dirinya saat ini sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan setelah berhasil mengalahkan Demon King nanti. Namun meski telah mendengar penjelasan Lin Xiao, mereka berdua tetap tidak percaya ucapannya. Penjelasan senior Lin Xiao terdengar jelas bohongnya. Dan karena kebohongan itu, Lin Xiao memang pantas menjadi senior bagi mereka. Jadi setiap kali Lin Xiao melihat sistem, di belakang pasti terjadi kesalahpahaman. Dan lagi pula di dunia ini, hanya Lin Xiao lah yang bisa melihat keberadaan sistem yang selalu membantunya. Sesaat kemudian, seseorang pun ikut berjalan dari arah belakang. Orang ini nampak terpesona setelah melihat tempat yang mereka kunjungi di dalam Demon Tower di level ini. Salah satu dari mereka bahkan sampai bertanya kepada yang lain, perihal apakah tempat ini lantai tertinggi dari Demon Tower. Namun anehnya di tempat ini cukup kosong dan tidak ada seorang pun. Apakah tidak ada bos khusus yang ditempatkan untuk menjaga lantai tertinggi? Sungguh sulit dibayangkan seperti apa nantinya penampilan dari bos akhir tower ini. Suasananya saja sudah sangat berbeda dengan nuansa gelap dan menakutkan pada di lantai bawah sebelumnya. Pasalnya di sini lebih terang dan nampak bersih. Yang alhasil tempat ini menjadi tempat yang mewah dan juga indah. Wajah malaikat bisa berubah menakutkan karena harus menakuti iblis. Tetapi wajah iblis bisa menjadi indah dengan tujuan menggoda manusia agar lengah akan keindahannya. Dan sungguh iblis itu merupakan musuh yang nyata bagimu sekalian. Lin Xiao kemudian berpesan kepada rekan-rekannya.
Di sini meski semakin aman dan indah, tetapi mereka semakin tidak boleh untuk bersikap lengah. Mereka semua paham dengan peringatan senior Lin Xiao, dan mereka berjanji akan berhati-hati menyusuri lantai ini. 3 kali regresi. Ini adalah kali pertama bagi Lin Xiao mencapai lantai puncak dari Demon Tower. Dan tentunya informasi mengenai lantai puncak masih belum diketahui oleh manusia. Saat sedang jalan, rekan Lin Xiao kemudian kembali memuji senior mereka, mengatakan bahwa sepanjang jalan di lantai ini menjadi bersih semua tanpa sisa. Berkat pimpinan senior, mereka pun akhirnya bisa mencapai lantai puncak. Yang lain menambahkan bahwa sebelumnya senior Lin Xiao telah menghadapi monster-monster berbahaya yang terdapat di lantai bawah. Seolah-olah Lin Xiao sudah membunuh mereka berkali-kali dan sudah tidak merasa terancam. Senior Lin Xiao benar-benar telah menguasai skill dan titik lemah dari para monster itu. Sepertinya cahaya kemenangan ada di depan mereka. Masa depan umat manusia sangat bergantung pada mereka yang berada di lantai puncak saat ini. Sebelum mereka berjalan lebih jauh, seorang wanita kemudian menghampiri Lin Xiao dan hendak menyampaikan sesuatu padanya. Wanita ini nampak memuji senior Lin Xiao sembari tersenyum. Dia bilang bahwa dengan keberadaan senior bersama mereka, maka mereka pasti akan menang dan menaklukkan lantai terakhir. Lin Xiao juga mengiyakannya dan bilang kalau mereka semua akan berhasil. Tetapi sebelum ucapannya selesai, cipratan darah seketika muncul di depan mata Lin Xiao. Lin Xiao sangat terkejut setelah melihat cipratan darah di depan matanya. Tanpa disangka semua rekan yang menemani Lin Xiao dari awal, masing-masing terkena serangan dan kepala mereka terpenggal. Yang karena hal itulah, darah pun muncrat kemana-mana. Lin Xiao mulai memasang ekspresi pucat. Setelah itu tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki yang mencoba menghampirinya. Orang itu kemudian mulai tersenyum dan menyapa Lin Xiao. Saat ini keberadaannya nampak sangat dekat dan membisikkan halo di telinga kanan Lin Xiao persis. Matanya memancarkan cahaya berwarna merah. Auranya juga dipenuhi oleh asap kegelapan. Sontak Lin Xiao tidak mampu bergerak sedikitpun dan hanya bisa memasang wajah yang panik. Lin Xiao yang menyadari seseorang mendekatinya, kemudian dengan sigap mengangkat pedangnya dan berteriak siapa orang yang barusan menyapanya. Awalnya Lin Xiao berpikir kalau yang barusan itu merupakan seekor monster. Soalnya Lin Xiao sama sekali tidak merasakan kehadiran apapun dari makhluk yang datang kepadanya itu. Serangan pedang kini Lin Xiao lancarkan kepada orang yang berdiri di belakangnya. Tetapi nampaknya serangan barusan dengan mudah ditangkis hanya dengan jentikan jari dari orang itu. Orang itu kemudian mengaku bahwa pedang yang Lin Xiao bawa itu merupakan pedang yang bagus. Tetapi sayangnya pedang itu sedikit rapuh. Ternyata pedang Lin Xiao patah hanya karena dijentik oleh orang itu. Lin Xiao kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya tentang pedang yang dia dapatkan itu. Bukankah pedang itu merupakan senjata terkuat yang hanya ada satu di dunia ini? Tetapi orang itu hanya menggunakan satu jari saja untuk mematahkan pedang terkuat miliknya. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Saat Lin Xiao menatap kosong, tiba-tiba orang misterius itu muncul di belakang Lin Xiao sembari bertanya Lin Xiao melihat kemana. Lin Xiao terkejut saat mengetahui orang itu dapat berpindah-pindah dengan mudahnya. Dan saat Lin Xiao ingin menanyakan siapa orang itu, seketika pipinya pun diserang sehingga membuat Lin Xiao terlempar jauh menabrak dinding batu. Lin Xiao kini telah tak berdaya setelah menerima satu serangan barusan. Lin Xiao hanya batuk-batuk dan perlahan mulai kembali menatap orang itu. Di benak Lin Xiao hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal sekuat ini. Tak lain dan tak bukan adalah Demon King atau Raja Iblis itu sendiri. Raja Iblis kini telah berdiri gagah sembari menyilangkan kedua tangannya di depan Lin Xiao.
Lin Xiao kembali bertanya seakan tidak menyangka, bahwa bagaimana mungkin seekor monster dapat berwujud manusia. Namun langsung dibalas oleh Demon King dengan menceritakan bahwa dirinya adalah penjelmaan ketakutan manusia terhadap segala sesuatu hal yang tidak diketahui. Dia lahir dari sisi gelap manusia, maka tentu saja dia akan berwujud menyerupai manusia. Lin Xiao mulai mengaktifkan skill penglihatan kebenaran yang dia punya. Dan Lin Xiao lagi-lagi terkejut setelah melihat bar health-nya yang tidak berkurang sedikitpun. Padahal sebelumnya Lin Xiao telah menyerang dia sekuat tenaga dengan menggunakan pedang terkuat juga. Tetapi hal itu tidak menyebutkan kerusakan apapun kepada Demon King. Hal ini sungguh tidak bisa Lin Xiao percayai. Demon King nampak hanya tersenyum saat melihat ekspresi Lin Xiao semakin putus asa. Dan setelah Lin Xiao perhatikan ulang, ternyata terdapat tulisan di sebelah bar health Demon King. Itu tertulis sebagai kunci darah tanpa syarat permanen. Mungkin saja darahnya tidak akan berkurang sampai Demon King sendiri yang mengaturnya. Sementara saat Lin Xiao melihat kekuatan sihir atau mananya, terdapat satu simbol tak terhingga di sebelah bar biru itu. Tanpa disangka sang Demon King tidak mempunyai batasan dalam penggunaan sihir. Yang dimana itu artinya, sang Demon King adalah makhluk atau monster yang tak dapat terkalahkan oleh siapapun. Sesaat kemudian muncul beberapa panel sistem yang memberikan peringatan berbahaya kepada Lin Xiao. Panel sistem memberikan peringatan akan perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Peluang menang Lin Xiao diketahui hanya 0,0000001% saja. Dan sistem sedang mencoba menghitung skema pelarian terbaik untuk diberikan kepada Lin Xiao agar selamat. Lin Xiao baru mengaku bahwa ini adalah kali pertama baginya mendapatkan peringatan berbahaya dari sistem. Dan Lin Xiao tahu betul kalau dirinya tidak akan bisa menang. Lin Xiao harus memikirkan sebuah cara agar dia bisa kabur dari situasi mencekam ini. Namun bagaimana caranya? Lin Xiao berusaha mati-matian menenangkan pikirannya dan memikirkan jalan keluar terbaik saat di situasi ini. Di tengah Lin Xiao berpikir keras, Demon King secara tiba-tiba mengarahkan tangannya ke arah panel sistem yang sedang tampil di depan Lin Xiao. Demon King memegang panel tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Seakan-akan panel itu menjadi benda yang dapat dipegang. Dan seketika itu juga, Demon King pun berhasil menghancurkan panel sistem yang memberikan peringatan keras kepada Lin Xiao sebelumnya. Lin Xiao tentu sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Di sini Demon King mulai berbicara dan mengatakan bahwa dia telah menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Sepertinya hanya Lin Xiao sajalah yang bisa melihat panel sistem itu. Demon King bertanya kalau apakah hal itu yang selalu menuntunnya. Makanya Lin Xiao bisa menemukan senjata langka dan item-item hebat seperti itu. Tetapi meskipun Demon King tidak tahu betul tentang apa benda melayang berwarna merah barusan. Tetapi sekarang benda itu telah dipastikan hilang dari Lin Xiao. Lin Xiao dengan teriakan yang penuh kepanikan, bertanya kepada Demon King. Lin Xiao bertanya dengan nada yang gagap. Kau bisa melihat sistemku? Demon King membalas kalau dia tidak bisa melihatnya. Tetapi benda itu tiba-tiba menghalanginya, maka dari itu dia hancurkan saja. Dan lagi pula, Demon King adalah yang terkuat dari segalanya. Lin Xiao benar-benar bisa menebak bahwa dirinya akan segera terbunuh. Lin Xiao sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Meskipun ini bukan pertama kalinya Lin Xiao merasakan kematian, tetapi kali ini ternyata lebih menakutkan daripada sebelum-sebelumnya. Dan sampai saat ini Lin Xiao tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan sang Demon King. Namun meski begitu, Lin Xiao seharusnya tidak menyerah begitu saja. Meskipun Lin Xiao akan mati kali ini, Lin Xiao akan kembali lagi dan terus kembali untuk berusaha.
Lin Xiao yakin bahwa terdapat sebuah cara untuk dapat keluar dari situasi ini. Umat manusia masih punya harapan untuk terus maju. Luka Lin Xiao tiba-tiba saja disembuhkan oleh skill penyembuhan milik Demon King. Dan itu sama sekali tidak disadari olehnya. Lin Xiao terus meyakinkan dirinya bahwa pasti ada caranya. Kali berikutnya dan kali berikutnya lagi. Lin Xiao pasti bisa mengalahkannya. Setelah Lin Xiao menyadari luka di tubuhnya perlahan menghilang, dia pun akhirnya menyadari tentang skill tingkat tinggi yang disebut Infinite Healing milik Demon King. Lin Xiao bertanya di dalam hati perihal mengapa Demon King mencoba menyembuhkan dirinya. Rasanya sungguh hangat dan nyaman. Lin Xiao tahu kalau skill ini pasti merupakan healing tingkat tinggi. Energi penyembuhan yang tidak ada habisnya kini mengalir ke tubuhnya Lin Xiao. Seolah-olah Lin Xiao sangat dilarang untuk mati di situasi ini. Tubuh Lin Xiao kemudian dibuat melayang oleh Demon King. Melihat Demon King memberikan penyembuhan kepadanya, Lin Xiao pun bertanya langsung perihal mengapa dia melakukan hal ini. Tapi Demon King langsung memberikan pertanyaan skakmat bahwa bukankah Lin Xiao orang yang bisa regresi. Lin Xiao terkejut mendengar rahasianya terungkap. Demon King menjelaskan alasannya mengapa berkesimpulan seperti itu. Pasalnya dari tingkat keakraban Lin Xiao dengan monster-monster di lantai bawah Demon Tower sudah menjadi hal yang patut dicurigai. Lin Xiao dengan mudah mengetahui semua kemampuan dan kelemahan mereka. Seolah-olah Lin Xiao mempunyai skill prediksi atau apapun itu. Tetapi jika memang Lin Xiao mempunyai skill prediksi yang disebutkan, maka Lin Xiao tidak akan seterkejut itu saat melihat dan bertarung langsung melawan dirinya. Jadi kesimpulan yang masuk akal adalah Lin Xiao mampu regresi atau kembali ke masa lalu. Dan Demon King menduga kalau regresinya itu tidak hanya terjadi sekali saja. Bisa saja telah terjadi 2 kali atau bahkan 3 kali. Jika Demon King membunuh Lin Xiao sekarang, maka pasti Lin Xiao akan otomatis kembali ke waktu sebelumnya. Dan Lin Xiao akan datang lagi dengan rencana barunya. Terus-menerus berkali-kali tanpa henti. Lin Xiao pasti akan berhasil membunuhnya pada suatu hari nanti. Sekarang lihatlah ekspresi yang Lin Xiao tampilkan saat ini. Sepertinya semua teori yang Demon King ucapkan tidak ada yang kurang tepat sasaran. Demon King tertawa dengan keras. Demon King memberikan pesan kepada Lin Xiao kalau Lin Xiao saat ini masih kurang bersikap tenang. Maka dari itu, Demon King tidak akan membiarkan Lin Xiao mati semudah itu. Demon King kembali menjentikkan jarinya. Dan seketika energi gelap pun menyelimuti tubuh dari Lin Xiao. Baju zirahnya Lin Xiao memang merupakan item terkuat di dunia. Dan selain Demon King, tidak ada orang satupun yang mampu untuk membukanya. Pantas saja Lin Xiao dapat regresi sampai 3 kali. Soalnya Lin Xiao benar-benar mempunyai item yang sangat bagus. Lin Xiao di sini mulai melotot panik sekaligus emosi. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi kepadanya? Demon King melanjutkan, bahwa skill penyembuhan tingkat tinggi miliknya akan terus menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh Lin Xiao. Jadi hal itu tidak akan membuat Lin Xiao mati mau diserang sekuat apapun. Dan baju zirah itu akan menjadi penjara yang selalu mengikat jiwa dari Lin Xiao. Membuat Lin Xiao tidak akan bisa kabur untuk selamanya. Lin Xiao akan terus terjebak di sini dan berada di situasi tidak mati dan tidak pula hidup. Lin Xiao yang kini sudah berbentuk aneh hanya bisa meneriakkan mengapa nasibnya menjadi seperti ini. Biasanya seorang tokoh utama akan selalu mempunyai aura tokoh utama alias MC, tetapi di manhwa kali ini, sang MC bukanlah pahlawan ataupun semacamnya. Demon King kemudian mulai mengeluarkan kursi singgasana dari energi kegelapan miliknya. Dan Demon King duduk di kursi itu dengan gaya khas sang Raja Iblis. Demon King menduduki singgasana iblisnya sembari menonton tubuh Lin Xiao yang saat ini sudah terpisah-pisah seperti Lego.
Setiap orang pasti merasakan bahwa dirinya lah yang merupakan sang tokoh utama. Lantas bagaimanakah cara untuk mengetahui tentang siapa yang benar-benar tokoh utama di dunia ini? Mengenai pertanyaan ini, seorang peramal pun pasti tidak bisa memberikan jawaban pasti. Tetapi sejarawan bisa memberikan jawabannya. Jawabannya adalah sang pemenang, pemenanglah yang akan menjadi tokoh utama dari segalanya. Mengapa seperti itu? Itu karena MC pada manhwa ini adalah Demon King yang merupakan bos terkuat. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.